Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fasikirana Pudeskas dengan NIM 2422 10 10 10 44. Dan untuk kali ini, saya akan mereview artikel ilmiah tentang biosensor berbasis IoT dalam kemasan pangan dengan judul IoT Enabled Biosensor in Food Packaging, terobosan keamanan pangan secara real-time. Nah, untuk artikel sendiri sudah terindeks Scopus dengan Q1. Nah, untuk latar belakang dan abstraknya, mengapa biosensor IoT dalam kemasan pangan itu penting? Karena di US sendiri tercapai 17,6 miliar US dollar biaya tahunan penyakit dari bawaan pangan per tahun 2018. Nah, terdapat juga 30% produk pangan terbuang di rantai pasok dan diperkirakan mencapai 27,7 miliar US dollar proyeksi pasar IoT global di 2030. Nah, ini tuh berkebalikan dengan pertumbuhan biosensor elektroniknya per tahun 2023 yang hanya sebesar 6,7%. Nah, mengapa solusi baru ini dibutuhkan? Karena selama ini teknologi inspeksi konvensional ini hanya menilai berat, volume, warna, dan penampilan fisik saja, namun tidak mampu mendeteksi patogen, kontaminan kimia, atau kondisi penyimpanan secara real-time. Dan dengan saat ini yang permintaan makanan kemasan ini terus meningkat seiring urbanisasi dan gaya hidup yang modern. Sehingga diperlukan sistem yang dapat memonitor keamanan pangan online maupun offline. Dan di sini terdapat beberapa faktor pendorong juga dan juga tujuan review ini untuk kemajuan terkini biosensor IoT kemasan, karena terdapat kesenjangan pengetahuan dan peluang inovasi, tantangan yaitu privasi data dan regulasi, dan juga prospek masa depan dan rekomendasi. Nah, untuk ke biosensor sendiri merupakan perangkat analitik yang terdiri dari transducer dan juga reseptor. Nah, untuk transducer sendiri adalah alat untuk mengubah energi tersebut menjadi sinyal listrik yang sehingga dapat dibaca. Dan reseptor ini adalah yang menangkap sinyal fisik atau kimia dari target analit seperti patogen, gas, dan juga pH. Nah, elemen pengenal biologis ini seperti enzim, antibodi, asam nukleat, dan juga aptamer. Dan material transducernya itu bisa menggunakan grafin, karbon, karbon nanotub, MXN, polimer konduktif. Nah, terdapat beberapa keuntungan yang dibandingkan dengan metode konvensional, yaitu deteksinya dapat secara cepat, spesifik, dan sensitif terhadap target analit. Lalu dapat diintegrasikan langsung ke dalam material kemasan. Nah, untuk terobosan ini juga dapat memberikan sinyal elektrokimia atau perubahan warna sebagai outputnya. Lalu, jadi monitoring kontinu tanpa perlu pengambilan sampel ke laboratorium. Dan untuk biosensor sendiri, untuk terobosan ini dapat diperkecil ukurannya hingga skala nano. Nah, di sini terdapat beberapa jenis dan aplikasi dari biosensor. Yang pertama adalah biosensor patogen atau patogen biosensor PB. Nah, untuk PB sendiri ini untuk mendeteksi patogen pangan seperti E. coli, Salmonella, Listeria, Campylobacter, dan Yersinia. Nah, di sini terdapat beberapa jenis yaitu imunosensor seperti ELISA, SPR, optik, dan magnetik. Lalu ada aptasensor, biosensor, dan juga biosensor berbasis SWCNT. Lalu, untuk PB sendiri ini juga dapat mendeteksi alergen, seperti kacang, gluten, lalu histamin, VOC, mikotoksin, dan juga logam berat seperti PB, AS, dan CD. Nah, contohnya ini ada di RG-TIO2 untuk mendeteksi Salmonella enterica. Selanjutnya adalah sensor pH dan suhu. Nah, untuk pH dan temperature sensor ini yaitu memantau perubahan konsentrasi ion H+ yang berkorelasi langsung dengan kesegaran pangan. Nah, aplikasinya ini contohnya seperti untuk menentukan integritas daging,
ikan, dan juga unggas untuk konsumsi manusia. Mekanismenya yaitu dengan sinyal elektrokimia atau perubahan warna, yaitu dengan kolorimetri, sesuai dengan perubahan pH. Lalu jenisnya ada ISFET, optical fiber, elektrokimia, paper base, fluorescent, dan enzyme base. Selanjutnya adalah gas sensor atau sensor gas. Nah, untuk gas sensor sendiri ini untuk mendeteksi gas indikator kebusukan seperti NH3, H2S, CO2, O2, etilen, atau C2H4, dan juga metana. Nah, mekanismenya yaitu dengan reaksi elektrokimia, semikonduktor metal oksida, atau absorpsi inframerah. Aplikasinya itu dengan menilai ketengikan daging, mendeteksi pestisida pada buah, dan juga sayuran. Lalu, inovasinya ini seperti sensor berbahan nanomaterial biodegradable, yaitu dengan bahan grafin, CNT, dan juga lignin, dan itu ramah lingkungan. Nah, lalu lanjut pada yang tadi yaitu suhu, yaitu menggunakan TTI atau Time Temperature Indicator. Nah, ini untuk memantau riwayat paparan suhu produk sensitif seperti daging, susu, dan juga seafood selama transit. Nah, output data suhu real time ini sebagai peringatan otomatis jika terjadi deviasi. Nah, sensor dengan material bahan ramah lingkungan ini dapat mengurangi atau meminimalisir limbah elektronik. Nah, selanjutnya adalah teknologi IoT dalam kemasan pangan. Nah, di sini sendiri terdapat beberapa komponen utama IoT yang tujuannya itu untuk menghubungkan perangkat digital untuk komunikasi dan berbagi data. Lalu, contoh perangkat IoT itu ada humidity tracker, temperature tracker, dan juga chip RFID. Nah, juga dapat dalam bentuk QR code atau tag NFC pada kemasan untuk menunjukkan informasi asal, nutrisi, dan juga cara penyimpanannya. Dan saat terjadi recall pangan, sistem IoT ini cepat dan melacak sumber kontaminasi. Nah, manfaat dalam rantai pasoknya sendiri yaitu dapat melakukan pelacakan produk secara real-time dari farm to fork. Lalu pemantauan suhu, kelembapan, pH, dan juga jumlah mikroba selama penyimpanan. Dan terdapat peringatan otomatis juga ke seluruh stakeholder jika kondisinya itu menyimpang. Lalu dapat melacak tanda-tanda kontaminasi dari jarak jauh, seperti dari rumah, supermarket, maupun gudang. Dan dapat mencegah pemborosan pangan dengan mendeteksi dini perubahan kualitas. Dan juga terdapat transparansi distribusi untuk meningkatkan kepercayaan dari konsumen. Nah, beberapa teknologi transmisi datanya ada Wi-Fi yang digunakan untuk distribusi data suhu dan kelembapan untuk memantau kondisi penyimpanan dan kontaminasi mikroba dari jarak jauh untuk membantu logistik melacak kondisi pengiriman. Lalu untuk Bluetooth nih dengan jangkauan pendek, kurang lebih 10 meter. Nah, namun ini hemat energi dan ideal untuk transfer data rendah karena dapat mendukung komunikasi lokal antar kemasan pintar dan juga smartphone atau handheld reader. Lalu 5G yaitu generasi kelima dari mobile network. Nah, ini kecepatannya tinggi, namun latensinya rendah dan konektivitasnya masif. Jadi ini tuh ideal untuk IoT skala besar untuk mengupdate kondisi penyimpanan secara cepat. Dan yang terakhir adalah NFC, yaitu dengan seperti barcode atau QR code. Nah, ini konsumen cukup men-scan kemasan untuk melihat kesegaran, alergen, dan juga tanggal kedaluarsa. Nah, ini terintegrasi dengan HEMS dan Smart Grid untuk mengoptimasi kondisi penyimpanan. Lalu, dapat juga blockchain untuk keterlacakan dan pencegahan pemalsuan pangan. Nah, cara kerja blockchain pangan ini seperti buku besar digital terdistribusi sehingga data itu tersimpan dalam blok yang saling terhubung. Nah, untuk ini itu bersifat immutable atau data itu dapat diubah atau dimanipulasi. Dan setiap bloknya itu berisi daftar transaksi, timestamp, dan juga hash kriptografi yang unik.
Nah, ini dapat digunakan dengan konsumen men-scan QR code atau RFID untuk mengecek verifikasi asal, kode penyimpanan, juga sertifikasi produk. Lalu terdapat beberapa integrasi dengan IoT dan biosensor, yaitu biosensor dapat memantau suhu, kelembapan, pH, dan indikator kontaminasi secara kontinu. Lalu data dari biosensor sendiri ini dapat dikirim via IoT, disimpan ke sistem berbasis blockchain, lalu seluruh stakeholder, yaitu petani, konsumen, ini dapat mengakses data secara akurat dan tamper-proof. Lalu AI-driven cyber security ini dapat mendeteksi dan merespon ancaman cyber secara real time. Nah, di sini dapat peluang dan aplikasi utama, dan juga dapat tantangan dan hambatan implementasi juga. Nah, di sini untuk peluang dan aplikasi utamanya sendiri, yaitu terdapat kualitas dan kesegaran pangan, yaitu dia tuh dapat mendeteksi patogen, Salmonella, E. coli, Listeria, pH, emisi gas, dan pertumbuhan mikroba, dan RFID pada kemasan itu dapat memantau suhu dan oksigen selama transportasi. Lalu dapat mendeteksi alergen dan juga nutrisi. Karena antibodi spesifik mendeteksi gluten, kacang tanah, susu, dan kerang, jadi integrasi smartphone dapat memberi notifikasi secara real-time intoleransi laktosa sebelum pembelian, contohnya. Lalu, peringatan kedaluarsa cerdas, karena ini dapat menggantikan label tanggal statis dengan indikator berbasis kondisi aktual. Sehingga ini dapat melacak suhu, kelembaban pH, dan gas, sehingga dapat menentukan kesegaran secara real time untuk mengurangi food waste. Nah, diperkirakan pada proyeksi pasar 2030 ini, pakan kemasan global ini sekitar US dollar 500 M, untuk IoT global USD 27,7 M, dan biosensor global untuk proyeksi pasarnya sendiri ini meningkat. Lalu dapat tantangan dan hambatannya, yaitu seperti manajemen daya, yaitu baterai konvensional itu cepat habis dan mengonsumsi daya yang tinggi. Nah, solusinya dapat dilakukan permanenan energi, yaitu menggunakan cahaya, gerak, dan suhu, dan juga sensor daya yang rendah. Lalu, dari integrasi sistemnya, yaitu seperti biaya yang tinggi, kompleksitas teknis, dan kompatibilitas material kemasan, solusinya itu dapat digunakan biosensor miniatur, kolaborasi dengan industri dan juga akademik. Lalu untuk keamanan datanya, ini rentan peretasan, kebocoran data, akses tidak sah via nirkabel. Nah, solusinya dapat digunakan enkripsi end-to-end, GDPR, blockchain, dan AI cyber security. Lalu konektivitas IoT, yaitu interferensi sinyal, kehilangan transmisi, dan juga lagging jaringan. Nah, solusinya digunakan protokol standar, menggunakan 5G, dan juga infrastruktur edge computing. Lalu untuk limbah elektronik, yaitu kemasan elektronik dapat menambah beban sampah e-waste global. Nah, solusinya kita menggunakan material yang biodegradable seperti graphene, karbon nanotube, dan juga lignin. Dan terakhir ada biaya produksi yang harganya tinggi dan menghambat adopsi di negara berkembang. Nah, solusinya dapat dilakukan produksi massal, subsidi R&D, dan juga kemitraan pemerintah. Lalu, kesimpulan prospek masa depan, yaitu biosensor IoT ini, kemasan pangan ini menjanjikan untuk meningkatkan keamanan dan kualitas kemasan secara global. Namun, terdapat beberapa tantangan utama yang masih belum dapat diselesaikan, yaitu seperti biaya tinggi, disparitas infrastruktur regional, dan juga kebutuhan standar atau protokol kompatibilitas sistem. Lalu, kemajuan nanoteknologi, biorekayasa, dan ilmu material, sehingga dapat meningkatkan biosensor yang lebih sensitif, akurat, dan juga tahan lama.
Lalu AI dan machine learning akan meningkatkan pemrosesan data untuk pengambilan keputusan distribusi yang lebih baik. Dan yang terakhir, untuk kolaborasi lintas industri, pemerintah, dan akademis kritis untuk mengatasi tantangan ketidakamanan pangan dan juga perubahan iklim. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.